kemarin gua dapat info kalau The Beginning Afterlian atau TBAT resmi dapat season 2. Tapi gue juga baru tahu kalau sebenarnya anime TBAT emang direncanakan memiliki 24 episode. Tapi sekarang kenapa malah dipecah jadi 2 season dengan masing-masing 12 episode? Nah, jadi gue bakal kasih tahu asumsi dan opini gue mengenai season 2 dari TBAT ini. TBATE atau The Beginning Afterlian, anime yang baru mulai langsung digoreng. Sekarang animenya malah dapat season 2. Tapi dibalik keputusan untuk memecah anime ini menjadi 2 season membuat gua merasa curiga. Ada apa ini kira-kira? Jadi kenapa anime ini dipecah jadi 2 season? Nah, sebenarnya banyak sih alasannya gitu kan. Contohnya biaya. Keterbatasan biaya bisa bikin anime ini diundur. Tapi jujur aja menurut gua itu bukan alasan yang relevan untuk karya webtoon sekelas TBATE. Karena melihat kepopulerannya, masalah biaya harusnya bukan jadi tantangan yang berarti. Tapi itu bukan menutup kemungkinan ya. Yang kedua adalah tes pasar, yang dimana hal ini dilakukan untuk melihat reaksi penonton. Ya kalau ini tahulah reaksi penonton udah kayak mana. Yang ketiga adalah memberikan waktu bagi studio dan staff untuk meningkatkan kualitas. Karena kalau langsung digas 24 episode ditakutkan kualitasnya akan semakin drop. Selain itu juga memberikan waktu bagi para staff dan animator untuk beristirahat agar tidak burn out. Dan yang keempat adalah kemungkinan yang gue yakin paling banyak diinginkan oleh orang-orang. Kemungkinan itu adalah ganti studio atau ganti staff. Kemungkinan ganti studio atau ganti staff ini juga memiliki kemungkinan karena sejak awal rilis season 1 itu udah banyak dapat kritikan. Dari pacing ceritanya, kualitas animasi, bahkan desain karakter itu berbeda dari ekspektasi banyak orang. Bahkan bisa dibilang anjlok. Makanya keputusan pemecahan menjadi 2 season itu bisa jadi sebagai bentuk kepedulian untuk melakukan perbaikan demi membuat kualitas animenya menjadi lebih baik lagi. Tapi jelas alasannya itu belum semua, dan gue yakin ada alasan yang lebih teknisnya lagi yang bahkan gue nggak tahu. Dan itu cuma beberapa dari sekian banyaknya alasan. Selain itu ada juga hal yang membuat gue curiga. Kalau memang dari awal direncanakan untuk dibuat sebanyak 24 episode, kenapa di pengumuman season 2 yang langsung resmi infonya dari Crunchyroll, itu studionya sama sekali nggak disebutin siapa? Kalau memang rencananya punya 24 episode, normalnya studionya bakal sama, dan kenapa nggak sekalian aja dikasih tahu? Nah, hal ini bikin gue berspekulasi kalau alasannya lebih dari itu, dan lebih dekat lagi ke kemungkinan keempat, yaitu ganti studio, atau minimalnya ganti staff. Maksud ganti staff di sini itu adalah perombakan yang dilakukan, mulai dari ganti director, scriptwriter, karakter designer, dan lain-lain. Makanya wajar kalau jadwal season 2 itu sampai punya selisih 1 tahun penuh dari season 1-nya. Dengan selisih 1 tahun menurut gua cukup untuk mengganti staff ataupun studio. Karena dengan waktu kurang lebih 1 tahun itu masih tergolong wajar, bahkan umum untuk memproduksi anime. Nah, kenapa gue bilang season 2 ini punya kemungkinan besar buat ganti studio atau minimal ganti staff? Jawabannya simpel, karena sebelum season 1 TBAT ini rilis, itu sudah kena goreng animenya. Makanya untuk menjaga reputasi dari TBATE, ya bagi gue malah wajar kalau terjadi pergantian studio atau staff. Karena dari awal udah kena goreng ini anime. Maka kemungkinan untuk ganti studio atau staff itu sebenarnya bisa aja udah direncanakan semenjak season 1 tayang, atau bahkan sebelum season 1-nya tayang. Oke, anggaplah TBATE beneran ganti studio untuk season kedua. Nah, bisa aja studio baru ini udah menjalin kontrak untuk pengerjaan season kedua. Dan bisa jadi juga kalau proyek season 2 itu sudah mulai dikerjakan bahkan sebelum season 1 resmi tayang. Makanya gue bilang, dengan selisih waktu kurang lebih 1 tahun itu masih terbilang wajar, dan bahkan cukup umum untuk studio baru mulai produksi season kedua. Tapi ya jelas pendapat gue mengenai hal ini itu hanya kemungkinan. Belum ada resminya dan semua cuma hasil dari opini gue doang. Ya mungkin kalau ada info yang lebih resmi bakal gue bahas lagi kalau niat. Untuk sekarang kita tinggal tunggu info resmi aja sambil tebak-tebakan apakah studionya masih sama atau akan berganti. Nah menurut kalian gimana nih pengumuman season keduanya dari anime ini? Komen di bawah ya.